Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Pada saat ini kita akan beribadah online. Mari kita mempersiapkan hati kita Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah masing-masing kita berada, tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kita. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Namun sebelumnya kita mari berdoa Bapak Ibu, siapkan hati dan pikiran kita. Tenangkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bagi-Mu pada saat ini Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami bisa ada pada saat ini Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan atau kehebatan kami semua. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan beribadah kepada Engkau pada saat ini. Walau kami pun tidak bertemu, tidak bertatap muka, walaupun kami dimanapun kami berada, di rumah kami, dimanapun kami berada pada saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami melalui ibadah pada saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kami siap beribadah bagi Engkau pada saat ini. Haleluya. Amin. Kita akan bernyanyi Bapak Ibu, sejauh timur dari barat. Haleluya Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Benar Tuhan Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, kau melimpahkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, dan mari kita merenungkan pujian ini. Betapa besar kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga Dia tidak bisa mengingatkan lagi pelanggaran kita. Berapa jauh dalamnya Dia melimpahkan dosa kita Bapak Ibu. Dia tidak memperhitungkan apa kesalahan kita. Katakan sejauh timur dari barat.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Pada saat ini Bapak Ibu, tolong tangan kasih di dada Bapak Ibu. Dalam situasi pada saat ini, dalam virus corona ini Bapak Ibu, yang sangat menakutkan kehidupan kita, dekatkanlah dirimu bagi Tuhan Bapak Ibu. Dekatkanlah dirimu bagi Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan kita yang mampu menyembuhkan segala virus ini Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Padahal kita rindu sekali beribadah bersama-sama Bapak Ibu. Ini masih belum seberapa Bapak Ibu. Tapi kalau pada hari Tuhan nanti kita akan mencari firman Tuhan itu tidak dapat Bapak Ibu. Maka mulai dari sekarang mari kita beribadah. Mari beribadah. Mari kita menyembah Dia. Mari kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita. Sebagai tanda terima kasih kita bagi Tuhan. Karena Dia telah menolong menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan di dalam hidup kami. Kekuatan
kehidupan kami. Sanggup kami memulihkan semua apa yang kami gumuli. Dan segala pun penyakit sanggup Engkau menyembuhkan Tuhan. Engkau sangat ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah hidup kami. Dan kami akan memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita memuji Tuhan pada saat ini dengan judul segala puji syukur. Luar biasa kita untuk memuji Tuhan pada saat ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita telah memuji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan pada saat ini Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita akan berdoa bagi Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bagi-Mu pada saat ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, jangan lari dari
dari belas kasihan, lihatlah dari ketulusan hati kami memberinya Tuhan. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini berguna bagi Engkau Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rencana mereka, sehingga di masa-masa yang akan datang mereka akan memberi lebih banyak, dan nama Tuhan terpuji dan nama Tuhan termuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sambil kita menjalankan persembahan kita, Bapak Ibu, mari kita bernyanyi hanya nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus, mari kita mempersiapkan hati kita sebentar lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya Yesus. Ketika Engkau berfirman di dalam hidup kami Tuhan, haleluya. Ku yakin saat berfirman, ku menang saat bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ketika Allah berfirman, hanya Dia menang saat kita bertindak. Dan hidup kita ini hanya ditentukan oleh perkataannya. Haleluya. Kita aman karena Dia menjaga. Haleluya. Katakan, ku yakin saat Engkau berfirman. Ku yakin saat berfirman, ku menang saat bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
Selamat pagi, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami menyampaikan kebenaran firman Allah walaupun dengan suasana ibadah online. Terima kasih Tuhan, dan kiranya firman Allah tidak akan pernah berubah. Dia akan menyatakan sesuatu yang indah, yang berkenan kepadamu, dan yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami rindu untuk berdoa, kami rindu untuk mendengar firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih. Pada pagi hari ini kita menyimak, kita melihat sebentar betapa awal dari manusia jatuh dalam dosa adalah akibat ketidaktaatan. Ketidaktaatan inilah yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa dan membuat sampai detik ini manusia terdapat kutukan yang begitu mengerikan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih, dalam nama Yesus, ketidaktaatan inilah kita mau belajar hari ini. Bagaimana seorang abdi Allah, dia diberikan sogokan, dia diberikan uang oleh Balak bin Peor, dan kemudian diperintahkan untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara yang kasih, Bileam adalah orang yang taat kepada Tuhan. Setiap kali ia disuruh oleh Balak, ia menerima, tetapi ia menjawab. Jawabannya, dia akan sampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih, kita melihat awalnya dalam Bilangan pasal 22 sampai pasal 24, tetapi saya ambil ayatnya yang bersangkutan dengan apa yang ingin saya sampaikan kepada kita. Raja ini mengirim putusan kepada Bileam bin Beor, kepada Petor di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa dan itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku takut, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia akan kena kutuk. Lalu berangkatlah para ketua-ketua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenun. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannya kepada pesan Balak kepadanya. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam hari ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita melihat betapa Balak bin Petor ini, saudara-saudara yang kasih, dia takut kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yaitu bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir itu, ingin menempati tanah perjanjian itu. Baru yaitu Balak melihat begitu banyak seperti menutupi bumi banyaknya. Ia mulai gemetar, ia mulai takut. Takut karena apa? Takut karena segala ternaknya akan dihabiskan oleh bangsa Israel dan segala tumbuh-tumbuhan akan digunakan oleh bangsa Israel. Saudara-saudara, tak kalah pesan ini disampaikan kepada Bileam, dia tidak langsung menjawab. Dan dia katakan, lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab pada Bileam. Saudara-saudara yang kasih, Bileam tidak langsung menjawab.
tetapi dia taat. Dia mendengar firman Allah. Apa yang disampaikan Tuhan, sebab itulah yang akan disampaikannya. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau? Dan berkata Bileam kepada Allah, Balak bin Zippor, Raja Moab, mengutus orangnya kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, jangan engkau pergi bersama dengan mereka. Jangan engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Saudara-saudara yang kasih, pesan didengarkan oleh Bileam dari Tuhan, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka, dan kemudian jangan engkau mengutuk mereka. Sebab apa? Sebab bangsa ini sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, luar biasa jelas firman Allah. Orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah memberikan kepadanya masalah, persoalan, dan apapun yang akan dilakukannya. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Sesingkat aja ya. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan. Luar biasa Bileam, saudara yang kasih, dia taat, dia takut kepada Tuhan. Walaupun dia akan diberikan emas satu istana, banyak yang membuat ia kaya raya, tetapi ia tidak mau berpaling dari kebenaran firman Allah. Ia tetap berpegang teguh apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itulah yang ia kerjakan, itulah yang ia sampaikan kepada Balak. Saudara-saudara yang kasih, dan kemudian kita melihat di dalam ayat ini ada sesuatu yang begitu indah bagi kita. Di dalam ayat yang ke-12, saudara-saudara kasih, firman Allah ini berkata, berfirmanlah Allah kepada Bileam, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka, jangan engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ingat sekali Bileam, dia tidak mau mengutuk bangsa Israel, sebab bangsa itu, kata Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih, perjalanan ini terus berjalan, dan selanjutnya kita melihat saudara-saudara yang kasih, di dalam perjalanan ini, yaitu kembali datang, yaitu pesuruh-pesuruh dari Balak. Sekalipun mereka memberikan emas, tetapi Bileam tetap menolaknya. Kemudian karena mereka datang untuk yang kedua kali, dan oleh sebab itu baiklah kamu tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apa pula yang difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah dan pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Nah, saudara-saudara yang kasih, Allah kembali memberikan rasa kepedulian, rasa perhatiannya kepada Bileam. Boleh engkau pergi, tetapi apa yang kusampaikan kepadamu itulah yang harus kau lakukan. Berarti jangan engkau berkata di luar daripada aku yang kusampaikan. Nah, saudara-saudara yang kasih, kita melihat selanjutnya. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, diperdanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka Moab.
Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdiri malaikat Tuhan di jalan sebagai lawan. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu di jalan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkan dia kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di sana, di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit dan kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdiri pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apa yang kau kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Saudara-saudara kasih, luar biasa. Tuhan memakai keledai yang tidak bisa berbicara ini. Tuhan memakai keledai untuk menyatakan, yaitu firman Tuhan, untuk menghalangi supaya bangsa Israel tidak ditutup oleh Bileam. Saudara yang kasih, maka berkatalah keledai itu. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apa yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau akan kubunuh." Luar biasa, karena niat hati daripada Bileam ini terhalang, dan kemudian dia menggertak, yaitu keledainya, "Kalau seandainya aku punya pedang, maka engkau akan kubunuh." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangan, berdiri di jalan, lalu berlutut dan sujud ia. Saudara-saudara yang kasih, Bileam baru sadar. Bileam baru percaya tak kala ia dibuka matanya oleh Tuhan. Ia melihat bahwa ada malaikat Tuhan yang menghalangi keledai tadi untuk maju. Saudara-saudara yang kasih, luar biasa. Keledai dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan tahu apa yang dimaksudkan oleh Balak. Tuhan tahu apa yang diinginkan oleh Balak, ingin menghabiskan umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap membela umatnya, tetap membela bangsanya. Demikian pula saudara-saudara kasih, kita yang ada pada zaman ini. Jangan kita takut dengan musuh yang besar. Jangan kita takut dengan bermacam-macam persoalan yang datang. Tetapi saudara-saudara yang kasih, mari kita yakin dan kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita dan membela kita. Apalagi pada masa pandemi ini, saudara, virus corona ada di mana-mana di dunia. Tetapi saudara-saudara yang kasih, yakinlah kepada Tuhan. Firman Allah berkata, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam." Luar biasa, Tuhan menyertai kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Sama dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun yaitu Balak memberikan upaya yang besar kepada Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, namun Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi kepada umat pilihannya. Nah, saudara kasih, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali?"
lihat aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Firman Allah berkata, jalanku bukan jalanmu, kepikiranku bukan kepikiranmu. Manusia mereka jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukannya. Tuhan tahu bahwa jalan itu adalah menuju jalan kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan tidak mau Bileam binasa dan bangsa Israel juga binasa. Saudara-saudara yang kasih, semakin hari, semakin waktu, semakin terbuka rahasia ungkapan Tuhan. Kenapa keledai tadi tidak mau jalan? Kenapa dihalangi oleh malaikat Tuhan? Karena jalan yang ditempuh oleh Bileam adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai melihat aku 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau akan kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanya perkataan yang kusampaikan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak. Akhirnya Bileam dapat kemurahan untuk ia dapat pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tetapi masih ada janji Tuhan, yaitu kepada bangsa ini. Kita melihat saudara yang kasih, di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang keempat, maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, 7 mezbah telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan, seekor domba jantan atas mezbah itu. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya dari Aram, aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimana aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung batu aku melihat, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang dihitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang bondongan-bondong Israel? Sekiranya aku mati seperti mati orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Saudara-saudara kasih, dan akhirnya yaitu Bileam menyampaikan dengan sajak, dengan perumpamaan disampaikan. Bagaimanakah ia akan mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Bagaimana ia menyerapa, disumpahi yang tidak disumpahi Tuhan? Saudara-saudara kasih, di situ Balak semakin panas hatinya. Dan pada akhirnya kita melihat nanti bahwa Balak mengusir yaitu Bileam ini karena ia tidak mau mengutuk dan menyerapa bangsa Israel. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan ini kepadaku? Aku menyerapa musuh pula, aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan dalam mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergilah bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan di sana engkau akan melihat bangsa itu. Engkau akan melihatnya bagian daripada ujung, tetap seluruhnya akan kau lihat. Serapalah mereka. Balak yang tidak pernah berakhir keinginannya untuk mengutuk, untuk memberikan serapah, kutukan kepada bangsa Israel. Dari tempat yang satu pada tempat yang lain,
supaya ia mengharapkan Bileam dapat mengutus bangsa Israel. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kemudian Tuhan tetap mengawasi perjalanan yaitu Bileam. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukan manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka tidak dapat membalikannya. Saudara-saudara yang kasih, seterusnya apa yang dikatakan oleh firman Allah ini? Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darahnya dari mati yang dibunuh. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapa mereka, janganlah sekali-kali engkau memberkatinya. Masih ada lagi saudara-saudara yang kasih yang dikatakan oleh Balak. Dia tidak puas kalau engkau tidak menyerapanya tetapi jangan memberkatinya. Luar biasa. Tetapi Bileam menjawab, Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang difirmankan Tuhan itulah yang kulakukan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita melihat di dalam ini adalah ketaatan seorang hamba, ketulusan seorang hamba menyampaikan ia di atas ia dan tidak di atas tidak. Ia tidak menyembunyikan kebenaran firman Allah, tidak mengotak-atik dan tidak memutarbalikkan kebenaran firman Allah, tetapi apa yang Tuhan sampaikan itulah yang disampaikan. Dan pada akhir-akhir ini saudara kasih, juga kita demikian. Walaupun kita tidak dapat beribadah secara langsung, kita akan berdoa, dan harapan kita tentunya minggu depan atau beberapa hari ke depan kita akan mendapat izin untuk beribadah bersama-sama. Banyak jemaat yang sudah rindu, banyak jemaat yang ingin saling bertemu satu dengan lain, tetapi oleh karena gejolak dosa dan akal bulus manusia, dan sehingga kita terhalang oleh banyak hal-hal seperti itu. Saudara-saudara yang kasih, pada pagi yang indah ini kita sudah dengar firman Allah, berarti ketetaatan itu sangat penting bagi kita. Yang kedua, mendengar firman Allah itu sangat penting. Menurut firman Allah itu lebih penting daripada apa yang kita terima, yang ditawarkan oleh Balak kepada Bileam. Dia akan memberikan emas dan perak yang begitu banyak, tetapi Bileam tetap berpegang kepada firman Allah, sebab ia sudah melihat kenyataannya di dalam perjalanannya. Keledai dapat berbicara, keledai dapat menuntun supaya berjalan di jalan yang benar. Terima kasih kepada Tuhan. Hari ini walaupun kita hanya dalam ibadah hanya dengan online, dengan mendengar tanpa kita bertatap muka, tetapi firman Allah tidak pernah berubah. Sebab firman Allah itu yang merubah sikap hati manusia. Firman Allah itu yang merubah sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, dan setelah itu kita akan menerima berkat. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menyampaikan firman Allah. Dan kami berdoa bagi umat Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan firman Allah. Tuhan tolong berkati mereka. Walaupun hanya sejenak mereka dengar firman Allah, tetapi Tuhan itu akan tumbuh, itu akan membesar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak dan Saudara. Terima kasih, demikian segala sesuatunya yang sudah kami lakukan sepanjang ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang kasih, kedangkan tanganmu dan terimalah berkat Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau
Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan akan menyertai engkau mulai dari pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin.